Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan latihan soal akidah akhlak kelas 7 beserta pembahasannya. Semoga dengan latihan soal ini, anak-anak menjadi sukses dalam ulangan maupun dalam mid semester. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai latihan soal akidah akhlak kelas 7. Pertama, ajaran tentang pokok-pokok keimanan yang harus diyakini dan dipegang teguh oleh umat Islam disebut titik-titik. A. Ukhuwah Islamiyah. B. Dirasah Islamiyah. C. Akidah Islamiyah. D. Dinul Islamiyah. Sekarang pembahasannya. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan antara sesama pemeluk Islam. Dirasah Islamiyah artinya kajian tentang Islam atau studi Islam. Sedang akidah Islam artinya dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dan dinul Islam adalah agama pembawa keselamatan kepada umat manusia sepanjang hamba Allah tersebut menjalankan syariat dinul Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dari pembahasan ini, maka pertanyaan berupa ajaran tentang pokok keimanan yang harus diyakini dan dipegang teguh oleh umat Islam disebut dengan akidah Islamiyah. C. Sekarang yang nomor 2. Di bawah ini adalah termasuk fungsi agama. A. Sebagai sarana untuk menjaga gengsi. B. Sebagai alat pemisah antar kelompok yang satu dengan yang lain. C. Sebagai pedoman yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia. Dan D. Sebagai alat untuk mengalahkan yang lain yang tidak sesuai dengan aliran kita. Pembahasannya sebagai berikut. Fungsi agama ialah 1. Mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. 2. Mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang mungkin tidak mampu dijawab oleh manusia. 3. Mampu berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etik bagi setiap penganutnya. 4. Mampu dijadikan sebagai sumber pedoman atau petunjuk dalam kehidupan. 5. Dijadikan pedoman untuk dapat mengungkap suatu kebersamaan. Dan terakhir, menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. Dari pembahasan di atas, maka kita dapat menjawab persoalan nomor 2 yang termasuk fungsi agama adalah C, yaitu sebagai pedoman yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia. Nomor 3. Mengapa manusia harus memilih Islam? Karena titik-titik. A. Islam adalah agama yang paling modern. B. Islam adalah agama yang paling tua. C. Islam adalah agama yang paling sesuai dengan akal manusia. D. Islam adalah agama yang paling direstui oleh Allah. Sekarang pembahasannya. Anak-anak hebat, agama dibagi menjadi 2. Yang pertama, agama samawi dan yang kedua, agama ardi. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Misalnya, agama Yahudi yang muncul tahun 500 sebelum Masehi dengan Nabi Musa sebagai rasulnya. Kemudian Nasrani yang ada sejak pertengahan abad Masehi pertama dengan Nabi Isa sebagai rasulnya. Kemudian Islam bermula tahun 609 ketika wahyu pertama kali diturunkan di Gua Hira. Islam datang dengan Nabi Muhammad sebagai rasul untuk melengkapi dan menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan masa lalu. Anak-anak,
dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karena itu, menjawab persoalan nomor 3, mengapa manusia harus memilih Islam? Berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan nomor 3, karena Islam adalah agama yang paling direstui atau paling diridhoi oleh Allah. Sekarang yang nomor 4. Mana pernyataan berikut yang benar tentang Al-Quran? A. Al-Quran adalah kumpulan jimat yang bertuah. B. Al-Quran adalah dasar pokok yang paling utama dalam beribadah. C. Al-Quran adalah bagian dari sumber hukum di dunia. D. Al-Quran adalah berisi cerita-cerita yang lucu dan menakutkan. Sekarang kita simak pembahasannya. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama yang merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Dari pembahasan tersebut, maka pertanyaan nomor 4, mana pernyataan berikut yang benar tentang Al-Quran adalah B. Al-Quran adalah dasar pokok yang paling utama dalam beribadah. Sekarang yang nomor 5. Salah satu ajaran pokok akidah Islam adalah A. Berlaku adil. B. Percaya pada dukun. C. Berbakti pada orang tua. D. Percaya pada takdir baik dan buruk. Anak-anak hebat, ajaran pokok dalam akidah Islam ada 6, yaitu pertama, beriman kepada Allah, 2, beriman kepada malaikat, 3, beriman kepada kitab-kitab Allah, 4, beriman kepada Rasul, 5, beriman kepada hari akhir, dan 6, beriman kepada takdir baik dan buruk. Dari pembahasan ini, maka kita dapat menjawab soal nomor 5. Salah satu ajaran pokok akidah Islam adalah D. Percaya pada takdir baik dan buruk. Sekarang nomor 6. Apa yang menjadikan manusia lebih mulia dari hewan? A. Manusia punya hawa nafsu, hewan tidak. B. Perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan, sedangkan hewan tidak. C. Manusia mempunyai jiwa sosial, hewan tidak. D. Manusia mempunyai akal dan agama, sedangkan hewan tidak. Sekarang pembahasannya. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena manusia diberikan oleh Allah segala komponen yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Misalnya adalah akal pikiran. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menjawab pertanyaan nomor 6. Apa yang menjadikan manusia lebih mulia dari hewan? Jawabannya adalah D. Manusia mempunyai akal dan agama, sedangkan hewan tidak. Nomor 7. Orang yang berakidah secara baik dan benar adalah A. Orang yang mengakui seluruh ajaran Islam. B. Orang yang mengakui dan mengamalkan sebagian besar ajaran Islam. C. Orang yang mengakui dan menerima sepenuh hati seluruh ajaran Islam dan mengamalkannya sekehendak hati. D. Orang yang mengakui dan menerima sepenuh hati atas seluruh ajaran Islam dan mengamalkannya sesuai tuntunan agama. Pembahasannya. Anak-anak hebat, hubungan iman, Islam, dan ihsan, yaitu iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh karena itu, pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini, maka berkaitan dengan soal nomor 7, orang yang berakidah secara baik dan benar adalah D. Orang yang mengakui dan menerima sepenuh hati atas seluruh ajaran Islam dan mengamalkannya sesuai tuntunan agama. 8. Mempelajari akidah Islam bagi setiap muslim hukumnya adalah A. Sunnah, B. Fardu Ain, C. Fardu Kifayah, D. Makruh. Pembahasannya. Akidah Islam merupakan dasar pokok keyakinan yang harus dipelajari oleh setiap muslim agar tidak mudah goyah oleh sesuatu yang lain. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama Islam, wajib bagi setiap pribadi untuk mempelajari akidah Islam. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka mempelajari akidah Islam bagi setiap muslim hukumnya adalah B. Fardu Ain, yaitu wajib bagi setiap pribadi untuk mempelajari akidah Islam. Nomor 9. Sikap apa yang kamu lakukan ketika melihat orang hidup jauh dari ajaran akidah Islam? A. Membenci dan mengusirnya. B. Memberi nasihat agar dikenal sebagai orang yang bijaksana. C. Mengingatkannya dan memberi nasihat dan bimbingan agama secara santun. D. Mengingatkan secara tegas dan keras bahwa selama ini hidupnya salah. Dari pertanyaan tersebut, maka jawabannya sudah jelas. Jawabannya adalah C. Mengingatkannya dan memberi nasihat dan bimbingan agama secara santun. Nomor 10. Ayat Al-Quran yang menjelaskan pokok-pokok dan kandungan akidah Islam adalah A. Surat An-Nisa ayat 136, B. Surat Al-Hijr ayat 26, C. Surat Al-Hijr ayat 28, D. Surat Al-Imran ayat 31. Pembahasannya. Dalam surat An-Nisa ayat 136 berisi tentang rukun iman. Sedangkan surat Al-Hijr ayat 26 berisi tentang penciptaan manusia dari tanah liat. Sedangkan Al-Hijr ayat 28 berisi tentang penciptaan manusia dari tanah liat. Sedangkan Al-Imran ayat 31 berisi tentang bukti kecintaan pada Rasul. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ayat Al-Quran yang menjelaskan pokok-pokok dan kandungan akidah Islam adalah A. Surat An-Nisa ayat 136. Nomor 11. Bagi orang yang beriman harus mempunyai akidah Islam yang kuat. Adapun pengertian akidah Islam adalah A. Semua ikatan yang berada di dalam hati seorang muslim. B. Semua kepercayaan yang mengikat seorang muslim. C. Pokok-pokok kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Dan D. Pokok-pokok keyakinan yang diucapkan oleh orang muslim. Anak-anak hebat, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dari pembahasan tersebut, maka pengertian akidah Islam adalah C. Pokok-pokok kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Nomor 12. Sumber dari segala sumber hukum yang kedua dalam akidah Islam adalah titik-titik. A. Qiyas, B. Hadis, C. Al-Quran, dan D. Ijma. Anak-anak, sumber hukum Islam ada 4. Pertama, Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma, dan 4. Qiyas. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menjawab soal nomor 12, yaitu sumber dari segala sumber hukum yang kedua adalah B. Hadis. 13. Inti dari pokok-pokok akidah Islam adalah
A. Kesungguhan dalam mengerjakan sholat. B. Ucapan tahmid. C. Ucapan tasbih. Dan D. 2 kalimat syahadat. Anak-anak hebat, inti dari akidah Islam adalah syahadat tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. Satu idola yaitu Allah, yang ditandai dengan perilaku pemujaan hanya kepada Allah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan. Kemudian, pengabdian hanya kepada Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. Penyerahan dan ketundukan pada sistem nilai yang berasal dari Allah. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menjawab soal nomor 13. Inti dari pokok-pokok akidah Islam adalah D. 2 kalimat syahadat. 14. Tidak mudah terpengaruh kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam merupakan titik-titik. A. Dasar akidah Islam. B. Tujuan akidah Islam. C. Prinsip akidah Islam. D. Manfaat. Anak-anak hebat, dasar akidah Islam ada dua macam. Yang pertama adalah Quran dan hadis. Sedangkan tujuan akidah Islam adalah mengetahui petunjuk hidup yang benar, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, memelihara manusia dari kesyirikan, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Sedangkan prinsip akidah Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menjawab soal nomor 14. Tidak mudah terpengaruh kepercayaan lain yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam merupakan tujuan dari akidah Islam, yaitu B. Nomor 15. Menurut bahasa, kata iman berarti A. Pasrah, B. Percaya, C. Tunduk, D. Teguh pendirian. Anak-anak hebat, menurut bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Dari pembahasan tersebut, maka kata iman menurut bahasa adalah B. Percaya. Nomor 16. Di bawah ini, yang bukan termasuk unsur iman adalah sebagai berikut. A. Dibenarkan dalam hati. B. Diucapkan dengan lisan. C. Dibuktikan dengan perbuatan. D. Cukup dipercayai dengan keyakinan. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Unsur-unsur iman meliputi 3 hal. Pertama, membenarkan dengan hati. 2. Mengucapkan dengan lisan. Dan 3. Dilaksanakan dengan anggota badan. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka yang bukan termasuk unsur-unsur iman adalah D. Cukup dipercayai dengan keyakinan. 17. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah. Bagi orang Islam, hukumnya adalah titik-titik. A. Wajib, B. Sunnah, C. Haram, D. Mubah. Pertanyaan nomor 17 ini sudah kita bahas di nomor sebelumnya. Oleh karena itu, soal nomor 17 meyakini dengan sepenuh hati bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah adalah A. Wajib. 18. Orang yang hidupnya senantiasa berbuat ihsan disebut A. Mukmin, B. Muttaqin, C. Muhsin, D. Muslim. Anak-anak hebat, mukmin adalah orang yang beriman. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Muhsin adalah orang yang berbuat baik atau kebaikan. Dan Muslim adalah orang yang beragama Islam. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menentukan jawaban orang yang hidupnya senantiasa berbuat ihsan disebut dengan C. Muhsin. 19. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat yang diperoleh oleh orang yang beriman adalah sebagai berikut.
A. Memperoleh hidup yang benar. B. Memperoleh ketentraman hati. C. Memperoleh kenikmatan hati. D. Memperoleh jaminan hati. Jawabannya adalah B. Memperoleh ketentraman hati. 20. Menyembah Allah dengan sepenuh hati seakan-akan melihat Allah merupakan pengertian titik-titik. A. Ihsan kepada Allah. B. Ihsan kepada makhluk lain. C. Ihsan kepada sesama manusia. D. Ihsan kepada diri sendiri. Anak-anak hebat, ihsan dibagi menjadi 4 macam. Pertama, ihsan terhadap Allah berupa takwa. 2. Ihsan terhadap diri sendiri berupa berbuat baik dan jauhi maksiat. Kemudian nomor 3, ihsan terhadap sesama manusia. Dan 4, ihsan terhadap makhluk lain. Dari pembahasan tersebut, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah A. Ihsan kepada Allah. 21. Secara mendasar, ajaran Islam dibagi menjadi 2 bagian. A. Akidah dan Islam. B. Iman dan takwa. C. Akidah dan amal. D. Amal dan iman. Anak-anak hebat, ajaran Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bidang akhlak yang bertujuan mendorong dan membimbing manusia dalam mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan pandangan, pemahaman, dan keyakinan. Serta bidang amal bertujuan mendorong dan membimbing manusia mengembangkan amal saleh sehingga tercapai kesempurnaan amal ibadah. Dari pembahasan tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 21 adalah C. Akidah dan amal. 22. Akidah secara bahasa mempunyai arti titik-titik. A. Ikatan. B. Kepercayaan. C. Menetapkan. D. Benar semuanya. Pembahasannya. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang berarti menetapkan. Kemudian ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Dari pembahasan tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 22, akidah secara bahasa mempunyai arti D. Benar semuanya. Sekarang 23. Ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran Islam yang meliputi kemahasaan Allah dan segala ajarannya merupakan ajaran dalam bidang titik-titik. A. Islam. B. Ihsan. C. Akidah. D. Iman. Pembahasannya sebagai berikut. Anak-anak, pokok kandungan dalam Al-Quran diantaranya meliputi 1. Akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut dengan rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. 2. Ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. 3. Muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. 4. Akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Dari pembahasan tersebut, maka untuk soal nomor 23, ajaran tentang kepercayaan yang teguh terhadap ajaran Islam yang meliputi kemahasaan Allah merupakan ajaran dalam bidang C. Akidah. 24. Akidah merupakan ajaran yang meliputi keyakinan terhadap rukun iman, yang diantaranya iman kepada titik-titik. A. Keesaan Allah. B. Malaikat. C. Qada dan qadar. D. Benar semuanya. Anak-anak hebat, ajaran pokok dalam akidah Islam ada 6, yaitu pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasul.
Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian, untuk jawaban soal nomor 24, akidah merupakan ajaran yang meliputi keyakinan terhadap rukun iman, yang diantaranya iman kepada titik-titik. Dari pilihan yang ada, maka jawabannya adalah D, benar semuanya. 25. Yakin akan keesaan Allah mempunyai arti titik-titik. A. Yakin segala sifat dan keagungannya. B. Yakin akan kekuasaannya. C. Taat menyembahnya. D. Yakin akan keesaannya dan menaatinya. Jawabannya adalah D. Yakin akan keesaannya dan menaatinya. 26. Di antara tujuan dari akidah Islam adalah A. Meluruskan dan mengikhlaskan niat dalam ibadah kepada Allah. B. Membebaskan akal dan pikiran dari kosongnya hati. C. Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah. D. Semua benar. Pembahasannya, tujuan akidah Islam adalah meluruskan niat dan ibadah kepada Allah, membebaskan akal dan pikiran dari kosongnya hati. Kemudian ketenangan jiwa dan pikiran, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah, dan bersungguh-sungguh dalam beramal baik. Dari pembahasan tersebut, maka kita dapat menjawab soal nomor 26. Tujuan dari akidah Islam adalah D. Semuanya benar. 27. Menjalankan perintah sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan amalan A. Islam, B. Iman, C. Ihsan, D. Benar semua. Anak-anak, Islam adalah amalan-amalan lahiriah, meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Iman adalah amalan-amalan hati, berupa kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran Islam yang tercakup dalam rukun iman. Ihsan yaitu sikap menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dari pembahasan tersebut, maka untuk jawaban nomor 27 adalah A. Islam. 28. Pokok ajaran akidah terdapat pada kalimat La ilaha illallah. A. Kekuasaan Allah. B. Kelembutan Allah. C. Keesaan Allah. D. Keadilan Allah. Pembahasannya, kalimat La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Dari hal tersebut, maka kita dapat menjawab soal nomor 28. Pokok ajaran akidah Islam terdapat pada kalimat La ilaha illallah. Maka jawabannya adalah C. Keesaan Allah SWT. 29. Di bawah ini yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan akidah Islam, yaitu titik-titik. A. Beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas tanpa paksaan. B. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memurnikan niat ibadah kepada Allah. C. Menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan. D. Mencintai pekerjaannya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembahasannya, perilaku-perilaku yang sesuai dengan akidah Islam adalah 1. Beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. 2. Sungguh-sungguh memurnikan niat beribadah kepada Allah. 3. Menghindarkan diri dari kemusyrikan, misalnya menghindari percaya kepada roh nenek moyang atau makhluk halus, benda-benda pusaka, contohnya jimat, keris, dan sebagainya. Dan yang keempat, berbakti kepada orang tua, serta berbuat baik kepada manusia. Dari pembahasan tersebut, maka jawaban yang sesuai untuk nomor 29 adalah D. Mencintai pekerjaannya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. 30. Akidah Islam berfungsi membimbing umatnya agar titik-titik. A. Hidupnya diridhoi Allah. B. Tetap sehat jasmani dan rohani. C. Sejahtera.
D. Dapat menentukan jalan hidupnya. Jawabnya adalah hidupnya diridhai oleh Allah. 31. Berikut yang termasuk sifat nafsiyah bagi Allah ialah titik-titik. A. Qidam, B. Baqa, C. Wujud, D. Sama. Pembahasannya. Anak-anak hebat, sifat nafsiyah memiliki satu sifat, yaitu wujud. Sifat salbiyah mempunyai 5 sifat, yaitu qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani memiliki 7 sifat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sedangkan sifat maknawiyah memiliki 7 sifat, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Dari pembahasan tersebut, maka untuk jawaban nomor 31 yang termasuk sifat nafsiyah bagi Allah ialah C. Wujud. 32. Sifat kebalikan dari baqa adalah titik-titik. A. Hudud, B. Adam, C. Fana, D. Ta'adud. Anak-anak hebat, qidam, sifat mustahilnya adalah hudud. Baqa, mustahilnya fana. Wujud, mustahilnya adam. Wahdaniyah, mustahilnya ta'adud. Oleh karena itu, soal nomor 32, sifat kebalikan dari baqa adalah C. Fana. 33. Arti jaiz menurut bahasa adalah titik-titik. A. Memenang, B. Mustahil, C. Wajib, D. Boleh. Anak-anak hebat, secara bahasa, jaiz punya arti memenang. Secara istilah, jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada Allah. Dari pembahasan ini, maka arti jaiz menurut bahasa adalah A. Memenang. 34. Dalam buat alam semesta, Allah tidak dibantu pihak lain, karena Allah bersifat titik-titik. A. Wahdaniyah, B. Qiyamuhu binafsihi, C. Wujud, D. Baqa. Pembahasannya. Anak-anak hebat, wahdaniyah berarti esa atau satu. Qidam berarti terdahulu. Wujud berarti ada. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Dari pembahasan tersebut, maka untuk soal nomor 34, jawabannya adalah B. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. 35. Sifat-sifat Allah yang adanya dengan meniadakan sifat-sifat lain yang berlawanan disebut A. Maknawiyah, B. Ma'ani, C. Salbiyah, D. Maknawiyah. Anak-anak hebat, sifat nafsiyah yaitu sifat yang menegaskan adanya Allah SWT. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemudian sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu ada pada zat Allah dan tidak mungkin suatu ketika Allah tidak demikian. Dari pembahasan tersebut, maka untuk soal nomor 35, sifat-sifat Allah yang adanya dengan meniadakan sifat-sifat lain yang berlawanan disebut dengan sifat C. Salbiyah. 36. Bukti bahwa Allah bersifat kalam ialah titik-titik. A. Adanya kitab-kitab Allah. B. Adanya hadis-hadis Nabi. C. Terciptanya alam semesta. D. Terdengarnya suara-suara gaib. Pembahasan. Anak-anak, kalam artinya berfirman. Kebalikannya adalah bukmun yang artinya bisu. Bukti bahwa Allah berfirman adalah adanya Al-Quran dan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari pembahasan tersebut, maka untuk soal nomor 36, bukti bahwa Allah bersifat kalam ialah A.
adanya kitab-kitab Allah. 37. Arti dari ilmun adalah titik-titik. A. Mengetahui. B. Menyempurnakan. C. Meniadakan. D. Menguasai. Pembahasan. Ilmun artinya mengetahui, memiliki pengetahuan yang sempurna atau pandai. Kebalikannya adalah jahlun artinya bodoh. Untuk soal nomor 37, arti dari ilmun adalah A. Mengetahui. 38. Allah memiliki sifat basar yang artinya melihat. Berarti Allah mustahil titik-titik. A. Bukmun. B. Umyun. C. Mautun. D. Jahlun. Anak-anak hebat, bukmun artinya bisu. Basar artinya melihat. Mustahilnya adalah umyun artinya buta. Mautun artinya mati dan jahlun artinya bodoh. Dari pembahasan itu, maka untuk soal nomor 38, sifat mustahil dari sifat basar yang artinya melihat adalah B. Umyun. 39. Allah berbeda dengan makhluknya. Berarti Allah bersifat titik-titik. A. Mumatsalatu lil hawadisi. B. Mukhalafatuhu lil hawadisi. C. Fana. D. Huduj. Anak-anak hebat, mumatsalatu lil hawadisi artinya serupa dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk. Fana artinya rusak. Dan huduj artinya permulaan atau baru. Dari penjelasan tersebut, maka untuk soal nomor 39, Allah berbeda dengan makhluk, berarti Allah bersifat B. Mukhalafatu lil hawadisi. Nomor 40. Menciptakan sesuatu adalah hak prerogatif Allah. Artinya terserah kepada Allah menciptakan atau tidak. Hal ini adalah sifat Allah berupa sifat titik-titik. A. Mustahil. B. Makruh. C. Jaiz. D. Wajib. Anak-anak, sifat jaiz mempunyai arti memenang. Secara istilah, sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada Allah SWT. Sedangkan sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Dari penjelasan itu, maka untuk soal nomor 40, jawabannya adalah C. Jaiz. Demikian anak-anak dan soal dan pembahasan mata pelajaran akidah kelas ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.